Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7 subtema 1 perkembangan teknologi pangan, produksi pangan, masuk ke pembelajaran kelima. Menentukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks perkembangan teknologi pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru yang lebih tahan lama. Contoh makanan baru yang dihasilkan dari tumbuhan misalnya adalah nata de coco, di mana biasanya nata de coco ini akan menjadi sebuah favorit ketika di bulan puasa ya. Sebentar lagi kita puasa nih. Biasanya di rumah ibu kita sering membuat es ya, yang di dalamnya ada nata de coco ya. Nah, nata de coco ini merupakan makanan baru yang dihasilkan dari olahan air kelapa. Jadi nata de coco itu bentuknya biasanya ada yang kotak-kotak kecil gitu ya, warnanya putih, kalau dimakan agak kenyal-kenyal gimana gitu. Nah, nanti bulan puasa kalian coba ya, karena biasanya di bulan puasa itu ibu kita ya membuat es yang dicampur dengan nata de coco. Nah, contoh makanan baru yang dihasilkan dari hewan misalnya adalah keju ya, dimana keju ini merupakan hasil olahan dari susu sapi. Nah, teknologi pangan yang berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita dapat mencermati informasi perkembangan teknologi produksi pangan dari teks yang disajikan berupa bacaan atau gambar, di mana setiap teks bacaan itu tersusun dari paragraf-paragraf. Nah, di setiap paragraf itu terdapat pokok pikiran. Silakan kalian baca teks ini ya, ada di halaman 40, pengolahan susu sapi. Silakan ya kalian yang di rumah dibaca teksnya halaman 40. Nanti setelah kalian membaca teks tersebut, silakan kerjakan tugas berikut ini. Nomor 1, apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Silakan pertanyaan ini kalian diskusikan bersama orang tua kalian di rumah. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari hasil diskusimu bersama orang tua, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi itu adalah apa ya? Jadi silakan berdiskusi bersama orang tua di rumah, kemudian kalian isi pertanyaan ini. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Menentukan satuan tak baku untuk volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ini juga bisa kalian buka di halaman 45 ya. Dari gambar, di situ terlihat kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume sebuah benda itu merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Perhatikan gambarnya. Ya, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa volume susu A ya, kalian lihat kotak A
Jadi isi atau volume dari kotak susu A itu sama dengan 2 susu B. Ya, jadi satu kotak susu A itu memiliki volume yang sama dengan 2 kotak susu B. Tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa volume adalah sebuah benda. Ya, volume sebuah benda adalah merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati oleh benda tersebut. Nah, kita menggunakan kotak susu ya untuk mengukur volume kotak susu A, karena kotak susu ini juga merupakan satuan tak baku ya, satuan tidak baku. Nah, sekarang kalian mencoba ya, jadi ayo mencoba. Nah, dalam percobaan ini kalian lakukan bersama orang tua kalian di rumah ya. Kalian akan melakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkahnya berikut ini. Yang pertama, kumpulkan botol minum dari setiap anggota keluarga. Kalian pasti punya botol minum ya. Nah, pasti di rumah botol minumnya nggak cuma satu kan, pasti ada beberapa botol minum. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik atau gelas beling yang ukurannya sama. Kemudian langkah yang ketiga, ukur volume dari air minum di setiap botol. Jadi botol-botol yang tadi sudah kalian kumpulkan, kalian ukur volume atau isinya ya dari air minum di setiap botol minum tersebut. Nah, yang keempat, tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air dengan spidol boleh atau dengan isolasi misalnya ya. Perhatikan contoh di samping ya. Nah, ini di sini ada contoh botol minum Udin, kemudian botol minum Siti, Edo, Dayu, dan Beni. Nah, di situ ada gelas dengan ukuran yang sama ya. Kemudian dari botol minum tersebut diukur isinya ya menggunakan gelas tersebut. Nah, di situ ada garis berwarna biru, itu artinya adalah batas air. Gelas pertama itu adalah volume botol minum dari Udin. Kemudian garis biru di gelas yang kedua adalah volume dari botol minumnya Siti. Kemudian yang ketiga adalah volume dari botol minumnya Edo. Yang keempat adalah volume dari botol minumnya Dayu, dan yang kelima adalah volume dari botol minumnya Beni. Nah, jadi nanti seperti itu ya caranya. Kalian harus bekerja sama dengan orang tua itu ya nak ya, jadi jangan sendiri, jadi bersama orang tua. Nah, nanti setelah kalian mengukur botol minum kalian menggunakan gelas yang ukurannya yang sama, kalian isi nomor 5. Botol milik siapa yang volumenya paling banyak? Apakah milik ayah? Apakah milik ibu? Atau milikmu? Ya, yang memiliki volume paling banyak. Kemudian isi juga nomor 6. Botol minum milik siapa yang volumenya paling sedikit? Apakah botol minum ayah? Apakah botol minum ibu? Botol minummu atau botol minum adik ya? Nanti silakan diisi ya. Baiklah anak-anak, tetap semangat ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya bersama orang tua.